wabarakatuh. Video praktik mengajar dalam mata pelajaran PAI dengan materi Toharoh di kelas 7 semester ganjil. Simak terus videonya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Silakan pimpin doanya. Selesai. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Ana Maria Putri, Andita Rahma, Ihsan Haidar Faras, Husnul Qalbi Albiruni, Lutfi Saki Zaidan, Muhammad Ali, Zahwa Faiha Davita. Hadir semua ya. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Masih ingat kan materi sebelumnya apa? Nah ya, tentang pengertian toharoh dan macam-macam najis. Masih ingat nggak pengertian toharoh itu apa? Toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, macam-macam najis itu ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pembagian hadas dan tata cara taharoh dari hadas. Baiklah, materi yang pertama itu pembagian hadas. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Nah, kita terkena hadas apabila mengalami 4 hal. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kobul dan dubur. Yang kedua yaitu hilang akal. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang keempat yaitu menyentuh kobul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, jadi hal ini yang menyebabkan kita terkena hadas kecil. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kobul dan dubur. Misalnya itu seperti BAK dan BAB. Nah, kemudian hilangnya akal. Hilangnya akal ini seperti orang yang tidur gitu. Terus yang ketiga itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, itu bisa menyebabkan kita terkena hadas kecil. Kemudian yang terakhir yaitu menyentuh kobul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, adapun cara menyucikannya yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air untuk berwudu, kita boleh menyucikannya dengan tayamum ya. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Nah, kita terkena hadas besar
mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani. Kemudian yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Dari selanjutnya yaitu tentang tata cara taharah. Tata cara taharah dari najis sudah dijelaskan di awal pertemuan yang pertama ya, yang minggu kemarin. Sedangkan tata cara taharah dari hadas meliputi yang pertama yaitu mandi wajib. Yang kedua yaitu wudu. Dan yang ketiga yaitu tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan dan taharah yang pertama itu ada air, ada debu, dan batu. Nah, air ini kan bisa dipakai mandi wajib. Terus wudu juga pakai air. Nah, ketika tidak ada air, kita boleh bertayamum dengan menggunakan debu dan batu. Pasir juga bisa digunakan ya. Cari pasir yang bersih, debunya yang bersih, terus tembok yang bersih juga kita bisa gunain buat tayamum. Nah, adapun tata cara dari mandi wajib, wudu dan tayamum ini yang pertama itu kita bahas tentang mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi junub. Nah, adapun cara mandi wajib yang pertama yaitu niat. Nah, ada yang udah tahu niatnya kayak gimana? Nah, ya, niatnya itu nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Nah, jadi kayak misalkan perempuan nih, ada yang perempuan, ada yang udah haid, menstruasi. Nah, ya itu kalau misalkan ada tetesan darahnya, nah kita bersihin dulu. Sama pula kayak anak laki-laki ya, anak laki-laki biasanya balik itu ditandai dengan apa? Mimpi basah. Nah itu harus mandi wajib karena itu termasuk hadas besar. Yang ketiga yaitu membasahi seluruh tubuh. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pada mandi wajib juga disunahkan itu kita membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam kolam gitu kan. Kita ngambil airnya itu sebelum ngambil air kita baca bismillah dulu gitu. Terus berwudu dulu. Nah, itu disunahkan sebelum mandi besar itu. Sebelum mandi
mandi wajib, kita disunahkan untuk berwudu dulu. Kemudian mendahulukan yang kanan. Misalkan kayak gini, kalau misalkan kita pakai gayung nih, kita ambil nih gayung, pegang pakai tangan kiri. Nah, kita basuhi ke yang sebelah kanan dulu gitu. Terus menggosok tubuh. Nah, ya udah kita bersihin tuh, pokoknya bersihin. Kayak mandi biasa aja, pakai sabun, pakai sampo. Jadi itu tata cara mandi wajib. Nah, yang kedua yaitu tata cara wudhu. Sama halnya kayak mandi wajib, wudhu juga yang pertama yaitu niat. Udah pada hafal dong ya niat wudhu kayak gimana? Ya, yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya kita baca juga ya. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah niat, yang kedua yaitu disunahkan mencuci telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Jadi tata cara wudhu itu yang pertama kan kita niat nih, niat nawaitu wudu'a, udah niat, disunahkan mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Jadi kayak gini, kita niat, ini keran, kita niat cuci tangan, kumur-kumur, dan jangan lupa bersihin hidungnya ya. Cara yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi kalau wudhu itu kita harus membasuh kedua tangan itu sampai siku ya. Jadi nggak boleh setengah gini, nggak boleh. Jadi yang buat perempuan gitu kan, jadi dilipat dulu bajunya harus sampai ke siku, dari sini harus sampai ke siku. Kemudian yang keempat yaitu habis tangan, coba habis tangan membasuh ke kepala. Nah ya, membasuh kepala kayak gini. Terus kemudian disunahkan membasuh ke telinga. Nah, jadi membasuh telinga itu sunnah ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat teman kalian yang nggak membasuh telinga tuh, ya itu sunnah. Jadi sunnah itu boleh dikerjakan, boleh juga enggak kan. Tapi lebih baik dikerjakan. Kemudian habis membasuh telinga, apa yo? Mencuci kaki. Nah dia mencuci kaki. Kemudian habis cuci kaki yaitu tertib. Ada yang tahu tertib itu apa? Nah ya, dilakukan secara beruntun. Jadi mendahulukan yang dahulu gitu loh. Jadi jangan kayak misalkan habis niat langsung nih ke kuping, itu nggak boleh. Jadi harus berurutan. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Nah, yang ketiga yaitu tayamum. Yang pertama yaitu niat. Ada yang tahu apa ada yang udah hafal niat tayamum kayak gimana? Udah hafal ya? Ya, alhamdulillah. Yang belum tahu, nih kita baca bareng-bareng ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala.
mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Nah, jadi di tayamum ini nggak usah kayak kumur-kumur, nggak usah kayak bersihin hidung, soalnya kan kita pakai debu, tapi debunya itu debu yang udah disucikan gitu ya. Nah, jadi kita usap nih, kita tempelin ke debu ini. Nah, kita usap gitu mukanya. Kemudian yang ketiga yaitu mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Nah, jadi kita usap gitu kan. Nah, kemudian mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu, sama kayak tadi gitu kan, kita usap begini. Jadi tayamum itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang sudah suci. Pokoknya kayak yang bersih gitu kan, debunya, pasirnya itu yang bersih, jangan yang ada kotorannya, itu sama aja nggak bisa mensucikan. Nah, tayamum itu sendiri yaitu pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib ini. Kapan sih kita bisa melakukan tayamum? Nah, tayamum itu bisa kita lakukan ketika misalkan di lingkungan kita nih kayak kemarau gitu kan, terus kayak menyebabkan yang nggak ada air gitu, jadi kayak hujan juga nggak ada gitu kan, terus sungai-sungai juga kayak surut gitu, kayak nggak ada airnya. Nah, itu kita boleh tayamum. Nah, apabila ada orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau beberapa uzur, nah itu bisa dengan tayamum. Baiklah anak-anak, cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, alhamdulillah. Jika sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya, Ibu cukupkan pertemuan kali ini ya. Sebelum menutup pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa ya. Silakan dipimpin. Selesai. Baiklah anak-anak, tetap semangat, tetap rajin belajarnya ya. Dibuka-buka lagi buku pelajarannya di rumah. Jangan kebanyakan main game. Nah, sekarang kan masih kayak zaman new normal gitu kan. Nah, jangan dibanyakin buat nongkrong-nongkrong, buat main, buat kumpul-kumpul. Tetap jaga kesehatan ya. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya.